Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana puasanya hari ini, lancar? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Amin. Pada kesempatan ini, kita akan belajar mengenai bab 4, yaitu materi tentang akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang akikah. Apa itu akikah? Akikah secara bahasa artinya memutus atau melubangi. Secara syariat, makna akikah yaitu menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah atas lahirnya seorang anak, baik laki-laki atau perempuan. Akikah yang paling utama dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran anak, dan pada hari itu pula seorang bayi dicukur rambutnya dan diberi nama yang baik. Lalu, jika pada hari ketujuh tersebut seorang ayah belum mampu melaksanakan akikah untuk anaknya, maka akikah boleh dilakukan pada saat dia mampu sebelum anaknya tersebut dewasa. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan Imam Ahmad berpendapat bahwa akikah dapat dilaksanakan pada hari ke-7, hari ke-14, ataupun hari ke-21. Jika pada hari-hari itu belum mampu, maka boleh dilakukan kapan saja saat yang bersangkutan sudah mampu. Hukum akikah. Hukum akikah yaitu sunnah muakkad, yang artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Akikah berbeda dengan penyembelihan pada umumnya. Bila penyembelihan biasa pada umumnya bertujuan hanya sekadar untuk dikonsumsi, sedangkan akikah mempunyai tujuan khusus, yaitu sebagai wujud syukur kepada Allah atas lahirnya seorang bayi. Ketentuan hewan akikah. Mayoritas ulama sepakat berpendapat bahwa hewan yang digunakan untuk akikah adalah kambing atau domba. Untuk anak laki-laki, 2 ekor kambing. Untuk anak perempuan, hanya 1 ekor kambing. Syarat kambing akikah yaitu yang pertama harus sehat, tidak kurus dan tidak cacat, serta sudah berumur 1 tahun atau sudah berganti gigi. Pembagian daging akikah. Daging akikah dibagikan dalam keadaan sudah dimasak. Orang tuanya boleh memakannya. Boleh dibagikan kepada sahabat atau tetangganya. Boleh juga mengundang kerabat atau tetangga untuk menyantapnya. Dan boleh juga disedekahkan semuanya. Berikutnya yaitu hikmah pelaksanaan akikah. Yang pertama, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Yang kedua, membebaskan anak dari ketergadaian. Yang ketiga, ibadah akikah mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu. Dengan demikian, anak yang telah diakikahkan dengan ridho dan pertolongan Allah akan lebih terlindungi dari gangguan setan yang sering mengganggu anak-anak. Yang keempat, dengan ridho dan pertolongan Allah, akikah dapat menghindarkan anak dari musibah dan keburukan moral. Yang kelima, merupakan bentuk taqarrub atau pendekatan diri kepada Allah sekaligus rasa syukur atas kehadiran anak. Yang keenam, akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dan melaksanakan syariat Islam. Nomor 7, memperkuat tali silaturahmi di antara anggota masyarakat. Berikutnya, kita akan membahas tentang kurban. Apa itu kurban? Secara bahasa, kurban berasal dari kata koroba yang artinya dekat. Secara syariat, kurban yaitu ibadah dalam bentuk melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk dari Rasul-Nya dengan harapan mendekatkan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk berkurban sebagaimana dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah orang yang putus dari rahmat Allah. Apa hukumnya melaksanakan kurban? Pelaksanaan kurban hukumnya sunnah muakkad,
yang artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Bagi orang yang mampu, ini sangat dianjurkan. Mampu di sini maksudnya mampu untuk membeli hewan kurban. Dan bagi orang yang mampu namun tidak melaksanakan kurban, itu hukum baginya yaitu makruh. Lalu, apa ketentuan hewan kurban? Yang diperbolehkan untuk dijadikan kurban yaitu unta, sapi, kambing, kerbau, domba, atau biri-biri. Ketentuan hewan tersebut, untuk unta adalah unta yang sudah berumur 5 tahun, untuk sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun, untuk kambing yang sudah berumur 2 tahun juga, dan untuk domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun atau yang sudah berganti gigi. Di samping memenuhi ketentuan umur, binatang-binatang yang dikurbankan harus dalam keadaan sehat, tanduknya tidak patah, tidak cacat, tidak buta, organ tubuhnya lengkap, dan tidak kurus kering. Dan ketentuan lainnya untuk sapi, unta, dan kerbau itu untuk 7 orang, dan kambing, domba, atau biri-biri itu hanya untuk 1 orang. Lalu, kapan dilakukan penyembelihan hewan kurban? Penyembelihan hewan kurban dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Untuk pembagian daging kurban dibagikan dalam keadaan mentah atau belum dipasak. Dan bagi orang yang berkurban, jika ia menghendaki daging itu maksimal 1/3 bagian. Apa hikmah dari pelaksanaan kurban? Yang pertama, menghidupkan sunnah para nabi terdahulu, khususnya sunnah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah atau taqarrub ilallah. Dan yang ketiga, menghidupkan makna takbir di hari raya Idul Adha dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Yang keempat, kurban mengajarkan kita untuk memiliki sikap dermawan, tidak kikir dan tidak rakus. Yang kelima, kurban mengajarkan kita untuk tetap peduli kepada sesama. Dan yang keenam, kurban mendidik kita untuk bisa membunuh sifat kebinatangan. Di antara sifat-sifat kebinatangan yang harus kita musnahkan adalah iri, tamak, sikap ingin menang sendiri, dan sewenang-wenang kepada orang lain. Nah, di sini Ibu akan menayangkan video tata cara penyembelihan hewan kurban yang benar. Simak ya, berikut videonya. Assalamualaikum. Hai guys, ketemu lagi nih sama gua Oji. Kali ini kita akan belajar mengaji tentang tata cara menyembelih hewan kurban. Hore. Si Oji, ikutan ya. Ada si Mbak, ikutan aja sini. Kita hari ini ngaji apa, Ji? Tata cara menyembelih hewan kurban. Ya, nggak jadi takut. Tunggu, dengerin dulu nih Mbak. Dengerin ya. Oke teman-teman, langsung aja yuk. Tata cara menyembelih hewan kurban. Pertama, menggunakan pisau yang tajam. Semakin tajam pisaunya, maka akan semakin baik. Hal ini telah didasarkan oleh hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan melakukan ihsan dalam segala macam hal. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah secara ihsan. Dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah secara ihsan. Hendaknya kalian mempertajam pisau dan menyenangkan sembelihnya. Hadis riwayat Muslim. 2. Sebaiknya tidak mengasah pisau yang akan digunakan untuk menyembelih di hadapan hewan yang akan disembelih. Hal ini dapat membuat hewan yang akan disembelih itu merasa takut sebelum disembelih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mengasah pisau tanpa memperlihatkan kepada hewan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 3. Menghadapkan hewan ke arah kiblat. 4. Membaringkan hewan kurban di atas lambung sisi kiri. 5. Menginjakan kaki pada bagian leher hewan. 6. Membaca basmalah tidak akan menyembelih. 7. Membaca takbir. 8. Menyebutkan nama orang yang akan menjadi tujuan hewan kurban tersebut. 9. Menyembelih dengan cepat supaya meringankan apa yang sedang dialami oleh hewan kurban. 10. Memastikan pada bagian kerongkongan, tenggorokan, atau 2 urat leher itu telah terpotong dengan pasti. Yang terakhir, dilarang mematahkan leher hewan sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Oke, begitulah cara menyembelih hewan kurban teman-teman. Ya, si Mbak pergi teman-teman. Ya udahlah, makasih teman-teman udah ngaji bareng Oji. Assalamualaikum. Bye. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan tata cara penyembelihan hewan kurban yang benar? Alhamdulillah,
pembelajaran ini telah selesai. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita berdoa dulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.